Nah, ini baru seni. Meskipun suasana lebaran sudah lewat, maaf-maafan sudah tersampaikan secara lisan dari lubuk hati yang paling dalam, tapi rasanya sulit menolak, lupa, atau memaafkan kelakuan pemerintah soal pemberedelan seni di rezim saat ini. Yang paling kita ingat adalah pemberedelan seni berupa lagu dari band punk lokal Sukatani yang berjudul Bayar Bayar Bayar. Lagu tersebut menjadi kritik akan kinerja kepolisian yang kerap meminta bayaran atau pungutan liar saat menangani kasus. Ada juga kasus penurunan karya seni lukisan Tikus Garuda karya Rohiyat yang diturunkan dari ruang pameran Badri Galeri di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Februari kemarin. Gak cuma itu, teater Payung Hitam yang menampilkan naskah berjudul Wawancara dengan Mulyono batal diselenggarakan pada 15 hingga 16 Februari 2025 karena pintu ruang pertunjukan digembok oleh pihak kampus. Di akhir 2024, lukisan Yosuf Prapto berjudul Konoha 1 dan Konoha 2 di Galeri Nasional Indonesia pun diturunkan secara mendadak. Pembungkaman karya seni tidak hanya terjadi di era Prabowo Subianto. Di masa Joko Widodo, pembungkaman dilakukan pada mural dinding yang bertuliskan Jokowi 404 not found dan Tuhan Aku Lapar di Tangerang dihapus oleh pemerintah pada 2021 lalu. Kita putar balik lagi. Kok kayak program sebelah ya? Dan inilah Putar Balik. Era Orde Baru, seniman W.S. Rendra lewat bengkel teater dan teater koma pimpinan Nano Rintiarno pentasnya pernah dilarang oleh aparat kepolisian karena dianggap menyentil rezim yang sedang berkuasa. Yang syah berdaulat hanya pemerintah dan partai politik. Juga penyanyi legendaris Iwan Fals sempat beberapa kali berurusan dengan pihak berwajib lantaran lagunya yang dianggap menyinggung negara. Beragam karya seni yang diberedel tersebut dinilai pemerintah sebagai subversif dan mengganggu stabilitas nasional. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Sedang bersetubuh kira-kira begitu ya, telanjang dengan memakai topi yang mempunyai identitas atau afinitas budaya tertentu, seperti topi Jawa atau Raja Jawa atau Raja Mataram. Itu kan bisa membuat ketersinggungan orang, itu bisa masuk kategori sara, gitu ya. Nah, kita tidak ingin ada hal-hal seperti itu. Kita tidak ingin mengekang ekspresi kebebasan. Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Lantas, mengapa karya seni menjadi alat kritik pemerintah? Pembungkaman seni tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di negara luar pun, praktik pembungkaman seni pernah terjadi. Di Rusia misalnya, grup musik punk feminis Pussy Riot menghadapi penangkapan dan hukuman penjara karena melakukan protes anti-Putin di tempat-tempat umum. Seniman Diego Rivera di Amerika Latin menggunakan mural dan grafiti untuk kritik ketidakadilan sosial serta ketimpangan ekonomi. Seni mural di negara-negara seperti Meksiko dan Chile seringkali menjadi alat perlawanan rakyat terhadap pemerintahan yang otoriter. Seni telah lama dikenal sebagai alat yang ampuh untuk perlawanan dan aktivisme budaya. Seni berfungsi sebagai sarana untuk menantang, mengkritik struktur kekuasaan yang melanggengkan ketidaksetaraan dan penindasan. Melalui berbagai bentuk seni seperti lukisan, musik, sastra, dan pertunjukan, seniman berkontribusi dalam membentuk opini publik dan mendorong dialog tentang isu-isu sosial yang mendesak yang seringkali terpinggirkan atau diabaikan oleh rezim. Dosen pendidikan sejarah Universitas Lampung, Rinaldo Adi Pratama bilang,
kalau seni sudah dijadikan sebagai alat kritik dan pembentuk opini publik sejak zaman Yunani kuno. Dari masa Yunani kuno pun karya seni sudah dijadikan sebagai alat perlawanan terhadap pemerintah. Mungkin bisa kita sebutkan ada drama Lisisastra, ya, karya Aristophanes yang merupakan kritik terhadap aktivitas-aktivitas perang dan patriarki yang sangat luar biasa di Yunani gitu kan ya. Artinya dari zaman Yunani kuno pun sudah dilakukan perlawanan atau kritik dari karya seni gitu. Jadi dari segi sejarah, karya seni ini digunakan sebagai media untuk menyampaikan kritik sosial gitu kan ya, dan kritik-kritik politik gitu kan, dan itu yang tidak disenangi oleh pemerintah gitu kan, ketika masyarakat melek dalam melakukan kritik gitu kan ya, dan kritiknya melalui seni. Jadi seolah-olah seni ini kan tidak berbahaya, namun rupanya karya seni ini juga bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat, dan itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah di Indonesia dan juga tadi di beberapa negara melakukan tindakan pemberedelan terhadap karya-karya seni yang pernah ada gitu. Aldo menyebut pemberedelan karya seni yang terjadi saat ini dikarenakan pemerintah tak pernah belajar dari sejarah dan dikutuk untuk mengulangi kesalahannya. Kejadian pemberedelan karya seni sepanjang 2025 bukan pertama kalinya. Koalisi Seni mencatat ada 44 peristiwa pelanggaran kebebasan berkesenian di Indonesia sepanjang 2022. Dari pemantauan media oleh Koalisi Seni pada 2023 tercatat sebanyak 37 peristiwa pelanggaran berkesenian. Angka yang disebutkan bukan sekedar angka, ia adalah realitas sesungguhnya dari pemberedelan karya seni yang masih terjadi di Indonesia. Namun, angka tersebut tidak sejalan dengan indeks kebebasan menurut Freedom House, organisasi nirlaba dari Amerika Serikat yang sering membahas isu demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia. Survei ini mencatut laporan tahunan Freedom in the World mengenai kebebasan individu, mulai dari hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, hingga kesetaraan di hadapan hukum yang dapat dipengaruhi oleh aktor negara maupun non-negara. Tercatat tahun 2025, Indonesia berada di urutan kedua di Asia Tenggara dengan indeks skor 58 dengan status sebagian bebas atau di antara bebas dan terintervensi oleh rezim. Berada di bawah negara yang berpisah dengan Indonesia pada 1969, yakni Timor Leste yang masuk kategori bebas dalam berdemokrasi. Halo, gue Baskara. Mungkin pernyataan musisi Baskara Putra atau Hindia bisa menjadi jawaban mengapa negara sensi banget sama karya seni dengan berkaca pada kasus Sukatani kemarin. Ada ego yang terusik aja gitu saya lihat, dan itu sering terjadi gitu, nggak cuma di lagu doang, kayak beberapa kali kan ada visual juga, ada bukan kali pertama. Tapi buat kami di kawan-kawan di musik kemarin itu salah satu yang paling parah ini Sukatani sebenarnya, karena kasusnya udah nggak cuma kayak ada lagu yang dibredel doang disuruh turun, tapi ada juga kayak implikasinya ke kehidupan pribadinya, terutama yang kayak ya mereka berdua ini nggak pernah manggung tanpa topeng gitu sebelumnya. Sebagai Sukatani itu ya mereka memilih untuk menjaga identitasnya, terutama mungkin karena topiknya gitu atau materinya. Untuk kayak mereka harus membuka anonimitas segala macam, itu udah parah banget levelnya gitu. Itu udah bukan kayak kebebasan berkarya lagi, cuman udah kebebasan berekspresi gitu. Udah levelnya udah yang kayak ada tekanan yang kayak menghilangkan hak mereka yang harusnya dijamin untuk bisa merasa aman gitu dalam berekspresi, dalam apa segala macam. Lalu sampai kapan peristiwa ini akan terjadi? Kalau kita lihat teori Arnold Toynbee gitu kan ya, muncul gitu kan ya, kemudian berkembang, kemudian maju, hilang, muncul lagi. Artinya yang fenomena terakhir adalah band Sukatani dilarang penampilannya dan lagunya dilarang untuk diputar. Apakah akan berakhir di band Sukatani saja? Tentu tidak, gitu kan ya. Jika kita lihat dari fenomena sejarah yang sudah terjadi, fenomenanya terus berulang, gitu kan ya. Walaupun peristiwanya berbeda, gitu kan ya. Itu kalau kita lihat dari perspektif sejarah, Mas Andre. Jadi kok
kayaknya sudah ada ya dulu, ya gitu kan ya. Peristiwanya tetapi berbeda, tetapi fenomenanya berulang gitu kan ya. Itulah uniknya sejarah gitu kan ya. Sejarah bisa menjadi guideline kita gitu kan. Seharusnya kalau pemerintah paham sejarah, tentu tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lama gitu kan ya. Pemberedelan karya seni masih terus berulang. Negara belum bisa menjamin kebebasan warganya untuk menyalurkan kritiknya lewat berbagai medium, terutama lewat seni. Rasa-rasanya mengutip puisi karya seniman legendaris Wiji Tukul sangat pas melihat pembungkaman seni yang terus berulang di Ibu Pertiwi. Buku kalau mulut kau bungkam mulut di mana-mana moncong senjata berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong